Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, masih dalam suasana tahun baru ya, karena masih bulan Januari di tahun 2026 ini. Ayo kita mulai belajar lagi nih, ngobrol sehat mengenai beberapa hal yang banyak ditanyakan atau perlu untuk diketahui oleh para bunda yang saat ini sedang hamil maupun mempersiapkan kehamilan. Seri kita kali ini akan mulai membahas mengenai apa? Ketuban. Nah, pernah dengar ya? Kalau kita hamil kan, janin itu ada di dalam kantong ketuban. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan disebut amniotic fluid, cairan ketuban ya. Jadi sekali lagi kita akan membahas mungkin tidak cukup satu seri karena nanti ada mulai dari pengertiannya, apa fungsinya, kemudian yang normal itu bagaimana, yang tidak normal itu bagaimana ya. Jadi sekali lagi kita mulai sekarang tentang seluk-beluk atau serba-serbi ketuban itu sendiri. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ketuban itu berupa apa? Kantong yang berisi cairan yang melindungi perkembangan janin di dalam rahim ibunya. Nah, dia berisi atau mengandung air tentunya ya. Jadi bayi itu sejak dari dalam kandungan itu sudah bisa berenang nah ya. Air, kemudian elektrolit, peptida, karbohidrat, hormon. Nah, itu luar biasa sekali. Tuhan menciptakan lengkap karena disitulah nanti janin itu akan berkembang, dia nanti akan makan, akan minum, akan juga buang air kecil. Nah, itu merupakan satu siklus. Nah, mungkin ada yang mau berpikir, waduh, masa minum di situ, pipis di situ. Nah, itulah keajaiban Tuhan ya. Semuanya dalam suatu sirkulasi yang steril. Jangan dibayangkan seperti buang air kecil kita yang sudah dewasa seperti ini, tidak ya. Jadi janin itu di dalam rahim ibunya terlindungi di dalam kantong ketuban tadi. Di dalam kantong yang berisi cairan, yang lengkap tadi komposisinya ya. Jadi sebenarnya kita perlu tahu nih, apa fungsi daripada ketuban itu ya. Yang pertama tentunya dia sebagai apa? Sebagai pelindung, sebagai bantalan daripada bayi itu. Bisa dibayangkan ya, kalau bayi itu tidak ada kantong ketubannya, ibaratnya ibunya mungkin secara nggak sengaja perutnya terbentur sesuatu aja kan sudah menyebabkan cedera ya pada bayinya. Tapi keajaiban Tuhan karena dilindungi oleh kantong ketuban, ibaratnya bisa membayangkan ya, balon yang berisi cairan kan benda yang di dalamnya mau dibawa ke sini, mau dibawa ke situ, tetap saja aman ya. Jadi sekali lagi yang fungsi pertama adalah sebagai pelindung, sebagai bantalan daripada janin. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah pengatur suhu. Nah, luar biasa ya, para sahabat sehat. Suhu di dalam itu kisarannya 37,6 derajat. Makanya jangan disangka kalau kita di waktu berenang walaupun pakai air hangat kan lama-lama bisa kedinginan juga karena kena angin ya. Mungkin juga air yang tadinya hangat lama-lama jadi dingin. Nah, ini Tuhan menciptakan ketuban ini istimewa. Dijaga suhunya sampai saat nanti mau lahir. Tetap hangat. Makanya kalau bayi lahir, mohon maaf nih prematur gitu, ditaruh di inkubator kan suhunya diatur. Suhu di inkubator tuh seakan-akan bayi itu masih berada di dalam kantong ketuban yang suhunya sekitar 37,6 derajat Celcius itu, ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Untuk tumbuh kembang, perkembangan organ daripada janin itu. Mulai dari otot, tulang ya, karena bayi kan di situ mulai dari kecil sampai lama-lama tambah besar, tambah berkembang otot dan tulangnya. Kemudian juga perkembangan daripada saluran pernafasan, saluran pencernaan. Makanya nanti mungkin dalam sesi berikutnya kita akan membahas nih kelainan-kelainan, misalkan ketubannya terlalu sedikit itu dampaknya bagaimana terhadap janin, sebaliknya terlalu banyak itu kita harus waspada. Mungkin janin ini ada kelainan pada saluran pencernaannya.
dia bisa minum, misalkan seperti itu, atau sebaliknya dia apa buang air kencingnya itu yang terlalu banyak begitu ya, tapi tidak terserap sehingga menunjukkan adanya gangguan saluran pencernaan. Nah, jadi sekali lagi sudah dapat berapa fungsinya 3 tadi ya. Yang keempat nih penting banget. Fungsi daripada kantong ketuban adalah mencegah infeksi ya, melindungi. Makanya kalau ketubannya masih utuh kan aman. Sebaliknya kalau ketuban itu sudah pecah, pernah dengar ya, oh, ketuban saya udah pecah dokter lebih dari 12 jam. Oleh dokter dilakukan induksi, oh nggak berhasil, akhirnya operasi. Nah ya, itu artinya salah satu fungsi penting daripada ketuban adalah melindungi janin daripada infeksi. Jadi selama ketubannya masih utuh aman ya. Tapi bisa memang ada infeksi yang menyerang selaput ketuban, makanya namanya chorioamnionitis. Nah, kalau seperti itu juga nggak bagus, berbahaya juga untuk tumbuh kembang janinnya kalau sampai terjadi infeksi pada ketuban. Oke ya, para sahabat sehat sudah jelas ada 4 fungsi, mulai dari perlindungan, bantalan daripada janin itu, kemudian mengatur suhu tetap hangat, mulai dari saat dia pembuahan sampai nanti dia lahir, kemudian perkembangan organ juga terjadi di situ, dan yang keempat adalah melindungi dari infeksi. Nah, mungkin ada yang bertanya, dokter, lah ketuban yang normal itu yang kayak apa? Nah, yang normal itu warnanya tentunya apa? Bening ya, bening seperti air cucian beras yang paling akhir, atau mungkin sedikit kekuningan lah ya, tapi masih relatif bening. Jadi kalau ada ketuban hijau seperti jus alpukat, seperti apa daun beluntas yang ditumbuk itu enggak benar ya, yang benar bening atau sedikit kekuningan. Kemudian tidak berbau ya, kalau mohon maaf ketuban baunya busuk berarti ada infeksi. Ini tidak berbau, bening, tidak berbau. Kemudian, nah ini volumenya penting nih, yang normal. Sampai dengan trimester 2 memang mungkin sekitar 800 mili. Tapi pada saat dia sudah trimester ketiga sudah mau persalinan, hanya kira-kira 600 mili. Nah, kalau lebih dari itu yang disebut polihidramnion, kebanyakan nggak bagus juga. Sebaliknya kurang daripada 600 mili disebut oligohidramnion, artinya apa? Terlalu sedikit, kurang juga, nggak bagus juga. Nah, itu juga mempengaruhi nanti tumbuh kembang janinnya. Mungkin pernah dengar ya, bayi 9 bulan tapi kok beratnya cuma 2 kilo 2 on. Seperti tadi pagi bayi saya lahir 2 kilo 4 on, padahal sudah 9 bulan. Kan yang normal harusnya di atas 2 kilo setengah gitu ya. Jadi sekali lagi, hal-hal inilah yang harus kita ketahui yang normalnya. Tentunya kebalikan daripada ini menjadi yang tidak normal. Nah, kita tahu kalau ketuban itu yang normal utuh tuh sampai dengan 40 minggu saat mau persalinan baru pecah. Atau sudah pembukaan hampir lengkap, mau saat bayi lahir baru ketubannya pecah. Tapi ada kasus kurang dari 37 minggu, jadi masih prematur, pecah ketubannya. Nah ini ada penata laksanaannya khusus. Tidak harus bahwa ketuban pecah, harus segera operasi. Tidak ya, tergantung umur kehamilannya berapa. Kalau masih prematur banget, masih kecil banget, ya nggak kesusu dilahirkan. Dikasih obat supaya tidak infeksi. Diberi apa? Pematangan paru bayi biar bayi itu kalau lahir terpaksa prematur sudah siap untuk lahir di dunia ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Diberi pencegahan supaya tidak infeksi tadi itu, karena ini kan butuh waktu lagi nih. Katakanlah ini ketuban pecah di saat hamil masih 6 bulan, kan nggak mungkin dilahirkan bayi 6 bulan ya. Diberi obat supaya masih bisa berhenti, tidak bocor terus ketubannya dan masih bisa dilahirkan. Saya pernah punya pasien seperti itu, dari 6 bulan sampai dengan dia berakhir bisa mencapai 38 minggu ya, jadi tidak kesusu dilahirkan. Nah, sebaliknya kalau ketuban pecah katakanlah sudah mendekati 37, istilahnya near term. Setelah di USG habis bis. Nah, kalau habis bis ya nggak bisa kan, harus dilahirkan. Tapi dilahirkan pun belum tentu operasi ya para sahabat sehat. Bisa dengan cara induksi mungkin ya, yang jelas diberi antibiotik supaya tidak infeksi, diberi pematangan paru janin seperti itu. Jadi sekali lagi kalau pecah kurang dari 37 minggu itu tidak normal. Kemudian kalau warnanya berubah tadi sudah saya katakan itu juga nggak normal. Kalau warnanya jadi hijau, keruh, baunya busuk, nah ini juga nggak benar. Yang benar adalah bening seperti air cucian beras yang paling akhir atau sedikit kekuningan masih oke.
Nah, jumlahnya kalau terlalu sedikit, terlalu besar, terlalu banyak itu kan nggak normal juga. Nanti ya, ini masih berseri, akan kita bahas dua ekstrim itu. Jadi yang terlalu sedikit itu apa saja dampaknya terhadap tumbuh kembang janin, sebaliknya yang terlalu banyak itu pun tidak bagus, apa saja dampaknya, apa penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu. Yang menjadi harapan setiap bunda kalau hamil kan ketubannya normal, selalu tanya kan kalau diperiksa dokter, ketuban saya, ketuban bayi saya ini masih bening nggak? Jumlahnya cukup nggak? Seperti itu pertanyaan para ibu ya. Jadi sekali lagi jangan galau, para sahabat sehat yang saat ini Anda sedang hamil, periksa secara teratur ya, trimester 1, trimester 2, trimester 3, agar tahu tentang tumbuh kembang janinnya, tahu tentang kualitas ketubannya. Itu saja saya rasa serba-serbi ketuban part 1 ini ya, jadi nggak bisa lanjut dulu, nanti kita sambung ya, supaya lebih jelas. Karena para sahabat sehat yang saat ini sudah ada kegalauan mau tanya silahkan Anda tulis di kolom komentar. Anda rasa ada manfaatnya tayangan ini mau di-share kepada yang lain silahkan. Nanti kita sambung seri berikutnya mengenai kelainan-kelainan pada ketuban. Oke, selalu sehat, tetap semangat.